Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita berjumpa lagi di pagi hari ini. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semuanya. Mudah-mudahan kalian juga sudah mandi sehingga bisa wangi dalam belajar akan lebih nyaman. Anak-anakku sekalian, untuk materi semester 2 masih berkaitan dengan semester 1. Ini berkaitan, nggak bisa dipisah-pisah. Oleh karena itu, untuk materi ini tetap kita harus melihat ke bab sebelumnya, dimana pada pagi hari ini tetap kita akan mengulang untuk yang bab sebelumnya. Oke anak-anakku, untuk bab sebelumnya itu ada bentuk-bentuk kata, dimana ada yang namanya mufrad, ada musanna, ada jamak. Ma huwa mufrad? Apa mufrad itu? Mufrad adalah kata yang berbentuk tunggal. Ini sama dengan kata dasarnya, sehingga belum ada tambahan sama sekali. Yang kedua ada musanna, ini adalah yang berbentuk ganda. Ganda itu dua, dua itu gini, itu adalah dua. Yang ketiga ada yang namanya jamak. Jamak dalam bahasa Arab itu berbeda dengan jamak dalam bahasa Indonesia. Jamak bahasa Arab itu agak rada ruwet, karena di sini ada 3 macam. Bahasa yang lain itu hanya ada 1 macam. Yang paling gampang adalah dalam bahasa Inggris. Untuk membentuk jamak tinggal menambahkan huruf S. Apalagi dikasih S sama gula itu jadi es teh manis. Itu sangat-sangat mudah. Tapi untuk bahasa Arab ternyata ini ada 3 macam. Yang ini harus dihafalkan satu-satu. Yang pertama, nomor ini adalah bentuk jamak yang namanya jamak taksir. Jamak taksir itu jamak yang tidak beraturan. Ini nggak ada rumusnya. Loh, caranya gimana? Kita tinggal menerima kiriman dari Arab bahwa jamak ini. Kita hanya melakukan saja, sehingga tidak usah menghafalkan teorinya. Yang kedua, ini ada yang namanya jamak muannas. Artinya ini jamak yang berbentuk perempuan. Rumusnya gimana? Kamu perhatikan, dari kata muslimatun menjadi muslimat. Ada rumus yang bisa kita dapatkan di sini. Caranya gimana untuk membentuk jamak yang berbentuk perempuan? Ada tambahan huruf alifnya. Di mana? Ini di sebelum kata huruf yang terakhir. Huruf terakhir adalah ta marbuthah, maka di sini sebelumnya ditambahi alif, muslimat. Cara yang kedua, ta marbuthah ini diganti dengan ta biasa sehingga menjadi muslimatun. Bedanya apa dengan ganda? Ganda adalah dengan menambah huruf alif dan nun. Ini sangat-sangat berbeda. Ini di akhir, kalau ini yang di tengahnya. Ini jamak yang berbentuk perempuan. Kemudian ada lagi jamak yang berbentuk laki-laki. Contohnya ada mukminun. Ini lebih mengarah ke bentuk orang. Mukminun adalah orang mukmin. Maka jamaknya menjadi mukminuna. Apa tambahannya? Wawu mati, wawu sukun, dan nun fathah. Ini adalah bentuk-bentuk jamak dalam bahasa Arab. Memang agak ruwet, tapi kalau kita tekun, kita mau belajar, kita mau menghafal, ini juga akan sangat-sangat mudah. Bab sebelumnya membahas tentang ini. Ini yang harus kalian ingat betul, bagaimana rumusnya, cara membuat ganda, dan cara membuat jamaknya. Untuk yang bab selanjutnya, bab 5, di sini penggabungan antara benda tadi, tunggal, ganda, dan jamak, digabung dengan angka yang berbentuk bahasa Arab. Nah, dalam bahasa Arab, angka itu disebut dengan adat. Dalam bahasa Arab, angka pun dibagi menjadi angka yang berbentuk laki-laki, ada angka yang berbentuk perempuan.
nanti digabungkan dengan benda dengan rumus-rumus tertentu. Yang pertama, ini yang sebelah sini, ini adalah angka yang berbentuk laki-laki. Apa tandanya? Laki-laki di sini tidak ada tak marbutohnya. Yang perempuan ini ada tak marbutohnya. Contoh, ada angka 1 wahidun, angka 2 isnani, angka 3 salason. Ini yang berbentuk laki-laki. Nanti silakan dilanjutkan selanjutnya, paling tidak ada sampai 10. Silakan kalian lengkapi menjadi angka-angka yang berbentuk laki-laki. Yang di belakangnya tidak boleh ada alif lamnya, tidak boleh ada tak marbutohnya. Kemudian yang berbentuk perempuan muannas, ini contohnya ada wahidatun, yang tadinya wahidun menjadi wahidatun. Ini adalah perempuan. Kemudian untuk yang angka 2, dari isnani menjadi isnatani. Bedanya apa? Di sini menggunakan huruf tak biasa, isnatani. Ini yang membedakan laki dan perempuan. Kalau di sini nggak ada taknya, hanya isnani, di sini isnatani. Kemudian untuk yang angka 3, dari salasun menjadi salasatun, hanya menambah huruf tak marbutoh di akhirnya. Silakan kalian lanjutkan sampai angka 10. Kemudian angka dan benda ini kalau digabungkan maka di sini membutuhkan aturan-aturan. Tidak boleh hanya digabungkan begitu saja. Berbeda dengan kata bahasa yang lain, 2 kata digabungkan tinggal ditaruh aja udah selesai. Karena nggak terpengaruh laki dan perempuan, tidak terpengaruh dengan harokat. Yang bahasa Arab tentu berbeda. Contoh di sini ada kata kolamun. Mana kolam? Kolam itu artinya pulpen atau pena. Contoh ada 1 pulpen. Penggabungannya gimana? Ternyata di sini menjadi kolamun wahidun. Oke, kita ambil contoh dari kata kolamun. Tadi apa artinya kolam? Pulpen. Kita ambil contoh ada 1 pulpen. Cara penggabungannya gimana? Menjadi kolamun wahidun. Kita perhatikan. Apa rumusnya dalam menggabungkan angka 1 sehingga ketemu dengan kolamun wahidun? Yang harus diperhatikan adalah rumusnya. Dicatat anak-anak. 1, bendanya diletakkan di depan. Jadi bendanya dulu ditulis, baru angkanya. Jadi kolamun dulu, baru angka. Nggak boleh dibalik. Wahidun kolamun, salah, itu nggak boleh. Rumus yang kedua, jenisnya harus sama. Untuk angka 1, apa? Kolamun ini adalah berbentuk laki-laki, maka angkanya juga harus laki-laki, nggak boleh perempuan, nggak boleh sepasang, tapi harus sejenis. Kolamun wahidun, nggak boleh wahidatun. Nah ini jadi rumus, harus kalian catat. Yang ketiga, rumusnya adalah harokat akhir ini harus sama, kolamun, maka wahidun, nggak boleh wahidin. Wahidah itu nggak boleh, sehingga harus sama. Ini untuk angka 1 digabungkan dengan benda. Yang kedua, masih kita ambil dengan kata yang sama, kolamun menjadi kolamani isnani. Kenapa kolamani? Karena ini berbentuk ganda, angka 2, sehingga bendanya harus dibuat ganda. Isnani ini juga laki-laki, sehingga bisa diambil teori lagi untuk angka 2. Cara membentuk
Angka 2 adalah yang pertama, ini benda masih terletak di depan. Didahulukan bendanya dulu, angkanya belakang. Yang kedua, jenis harus sama. Kalau kolamun tadi laki-laki, maka angka 2-nya juga harus laki-laki, nggak boleh isnatani, tapi harus isnani. Yang ketiga, angka 2 bendanya dibuat ganda. Caranya gimana? Caranya adalah tadi kalau masih ingat, dengan menambah huruf alif dan nun di akhir. Ini yang harus diingat. Untuk angka 3 sampai 10, ini rumusnya berbeda. Coba kalian lihat. Ada contoh salah satu aklamin. Apa artinya aklam? Aklam ini bentuk jamak dari kolamun tadi. Kolamun artinya pulpen, maka jamaknya menjadi aklam. Ini jamak yang tidak beraturan atau jamak taksir. Apa artinya taksir? Taksir itu artinya pecah. Kalian kalau pernah naksir orang, naksir temanmu, itu adalah artinya memecah. Kenapa dipecah? Karena yang kamu taksir bukan keseluruhan, tapi yang ditaksir hanya satu. Misalnya hanya yang seneng wajah itu, ada yang seneng rambutnya, ada yang seneng matanya, ada yang seneng jalannya, dan seterusnya. Itu artinya naksir, memecah. Kalau kalian belanja di supermarket, itu ada kata kasir. Kasir itu dari bahasa Arab. Itu artinya orang yang memecah. Yang tadinya 100.000 disusui, dipecah menjadi pecahan-pecahan itu. Itu dari bahasa Arab. Nggak ada yang tahu toh? Itu asli bahasa Arab. Kasir. Kamu naksir orang, itu berarti kamu ngerti. Oh, itu taksir itu dari bahasa Arab. Kamu mecah-mecah. Nggak mungkin naksir seluruhnya, nggak mungkin. Yang ditaksir hanya bagian. Oke, itu hanya biar memudahkan kalian ingat, oh naksir itu artinya mecah. Kenapa pecah? Ini nggak ada rumusnya. Kemudian cara menggabungkan benda yang jumlahnya 3 sampai 10, itu rumusnya adalah dicatat. 1. Bendanya diletakkan di belakang. Ini dibalik dari angka 1 dan 2. Kalau tadi bendanya di depan, untuk 3 ke atas sampai 10 itu bendanya di belakang. Harus diingat-ingat, 3 sampai 10. Kemudian yang kedua, jenis harus berlawanan. Kalau tadi jenisnya sama, laki-laki, angka juga laki-laki, perempuan juga perempuan. Kalau yang ini enggak. Benda yang dihitung apa? Kalau bendanya itu laki-laki, maka angkanya harus diambil perempuan. Angka menyesuaikan, tergantung benda yang dihitung itu laki atau perempuan. Nah, ini juga harus mutlak, harus ngerti. Oh, ini benda laki-laki, ini benda perempuan. Tandanya apa kalau masih ingat tadi? Ada tak marbutohnya. Kalau nggak ada berarti ini laki-laki. Karena laki-laki maka angka harus perempuan. Kalau yang dihitung perempuan maka angka yang laki-laki. Itu harus dibalik. Kemudian yang ketiga, rumusnya adalah benda dibuat jamak. Dilihat jamaknya laki, perempuan atau tidak beraturan. Itu harus hafal juga, bendanya tadi harus diperhatikan betul. Sehingga dalam membentuk jamaknya tidak ketukar, tidak salah. Ini aklam itu berbentuk jamak. Yang terakhir, rumusnya adalah untuk angka 3 sampai 10, yaitu harokatnya. Kamu perhatikan, kata yang pertama untuk angka itu harokatnya U. Doma.
Untuk bendanya harokat akhirnya adalah in. Kalau masih ingat, susunan harokat ini ada di bab 3 sebelumnya, yaitu ini susunan idhofah, kata majemuk, u dan in. Paham anak-anak? Paham tuh? Ya, mudah-mudahan bisa difahami. Yang perlu dicatat tadi dicatat, sehingga akan bisa lebih memudahkan untuk belajar. Nah, untuk selanjutnya silakan dicoba kalian menyusun kata kemudian diarabkan. Misalnya dibuat satu, nanti kalian tulis, kalian kerjakan di dalam kelas, di depan kelas ada satu papan tulis misalnya. Papan tulis apa? Saburoton. Laki apa perempuan? Perempuan, karena ada tonnya, maka nanti dipilih. Ada satu papan tulis. Kemudian ditambahi, kemudian ada 2 papan tulis, ada 3 papan tulis, 4 dan 5 misalnya. Silakan kalian kerjakan, diulang-ulang, dilatih. Karena untuk bahasa, kalau nggak sering berlatih, nggak sering mengerjakan, maka akan mudah hilang. Apalagi hanya dihafal rumusnya tanpa ada latihan. Oleh karena itu, silahkan dilatih sebanyak mungkin. Begini anak-anak, untuk hari ini saya kira cukup. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kalian bisa memahaminya dan bermanfaat untuk kita semuanya. Mari kita syukuri, nu'akhir bi qiraati hamdalah. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang salahnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.